Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang mendengarkan konten ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan mendalam ke dalam dunia kognisi, kecerdasan, dan bagaimana hal-hal ini dapat mempengaruhi gejala kognitif, terutama pada kondisi yang menakjubkan seperti demensia dan Alzheimer. Kita akan menjelajahi definisi kognitif, menggali gejala-gejala yang mencakup berbagai aspek dan fungsi kognitif, seperti perhatian, memori, bahasa, serta proses berpikir yang meliputi penalaran dan pengambilan keputusan. Mari kita lebih memahami lebih dalam bagaimana gangguan fungsi kognitif dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari pada manusia. Mengenal gejala-gejala yang muncul pada kondisi seperti demensia, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan gangguan lain yang mempengaruhi kemampuan kognitif dari manusia itu sendiri. Oke, untuk yang pertama kita kenali dulu kognitif dan kognisi. Definisi kognitif sendiri atau kognisi itu mengacu pada serangkaian proses mental yang mencakup persepsi, perhatian, memori, penalaran, dan pengambilan keputusan pada seorang manusia. Jadi apa sih yang dinamakan gejala kognitif? Gejala kognitif sendiri adalah mencakup segala gangguan fungsi kognitif, termasuk perhatian, memori, bahasa, dan fungsi eksekutif lain pada diri manusia. Gejala tersebut dapat timbul karena berbagai sebab, seperti penyakit Alzheimer salah satunya. Jadi, untuk contoh dari gejala kognitif sendiri adalah demensia, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan gangguan lain yang mengganggu kemampuan kognitif seorang manusia. Untuk materi berikutnya adalah kecerdasan sebagai landasan kognitif. Definisi kecerdasan mengacu pada kemampuan individu untuk belajar, memahami, menganalisa, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, kecerdasan adalah landasan kognitif yang dapat melampaui berbagai tugas dan situasi pada setiap manusia. Lalu selanjutnya, yang harus kita tahu adalah faktor-faktor dari kecerdasan sendiri. Faktor-faktor kecerdasan itu ada banyak. Ada kecerdasan verbal, kecerdasan numerik, kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan lain-lain. Semuanya berperan penting dalam kemampuan kognitif seorang manusia. Lalu yang kita bahas selanjutnya adalah apa sih hubungan dari kecerdasan dan kognitif? Kecerdasan sendiri mempengaruhi kemampuan proses informasi dalam melakukan berbagai tugas kognitif secara efektif, termasuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Lalu bagaimana sih mekanisme dalam mendasari gejala kognitif sendiri? Jadi gangguan kognitif kronis dan defisit kognitif dapat disebabkan oleh kondisi medis, trauma kepala, atau penuaan. Namun faktor-faktor seperti kecerdasan yang rendah tingkat dan tingkat pendidikan yang buruk, isolasi sosial, dan gaya hidup yang tidak banyak bergerak meningkatkan resiko munculnya eksaserbasi gejala kognitif pada seorang manusia. Proses berpikir dan kognitif. Definisi proses berpikir. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pengertian dari berpikir dan proses itu sendiri. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Sedangkan proses adalah kondisi atau gejala yang terjadi dalam diri individu yang menjadi motor penggerak perilaku manusia. Jadi, proses berpikir adalah proses aktivitas mental yang digunakan untuk menganalisis, menilai, dan memecahkan masalah. Ini beroperasi setiap kali kita mempertimbangkan atau terlibat dalam pemecahan masalah. Ada yang juga mengatakan proses berpikir merupakan urutan proses mental yang terjadi secara alamiah atau terencana dan sistematis pada konteks ruang, waktu, dan media yang digunakan, serta menghasilkan suatu perubahan terhadap objek yang mempengaruhinya. Proses berpikir merupakan suatu peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep persepsi-persepsi serta pengalaman sebelumnya.
Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai sesuatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi. Di saat berpikir, pikiran manusia melakukan proses tanya jawab dengan pikirannya sendiri, sehingga dapat menggabungkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan yang dimiliki. Hal ini disebut dengan proses berpikir yang dialektis. Dari suatu pertanyaan tersebut akan memberikan arahan kepada pikiran manusia, sehingga seseorang tersebut akan melakukan aktivitas berpikir setelah terdapat faktor pemicu yang mempengaruhinya, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proses berpikir merupakan aktivitas jiwa dalam menggabungkan hubungan-hubungan dalam pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga terjadi proses gambaran, di mana di dalam berpikir itu manusia menggunakan abstraksi atau ideas yang bersifat ideasional. Selanjutnya, proses berpikir kritis. Kritis sendiri ialah mampu menilai atau membedakan sesuatu. Jadi, proses berpikir kritis ialah kemampuan mengambil keputusan yang logis dan masuk akal setelah mempertimbangkan semua informasi yang tersedia secara kritis. Hal ini melibatkan pertimbangan berbagai pilihan dan mempertimbangkan alternatif untuk mencapai keputusan berdasarkan alasan dan bukti yang masuk akal. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Dalam praktiknya, orang yang berpikir kritis akan menganalisis suatu topik atau permasalahan secara objektif, sehingga ia mendapatkan fakta-fakta yang ada dari permasalahan tersebut yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam berpikir kritis menuntut pengamatan yang tajam, kreativitas, keterampilan memecahkan masalah yang membantu individu mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara menyeluruh dan kemudian menggunakan informasi yang tersedia ini sebagai panduan untuk membuat keputusan yang akurat. Kemampuan untuk berpikir kritis sangat penting untuk memecahkan masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang baik. Contohnya, saat guru menerangkan pelajaran, maka murid yang berpikir kritis akan mengajukan pertanyaan terkait pelajaran tersebut, apa yang mereka belum pahami. Kemudian jawaban dari guru dikembangkannya menjadi ide baru untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga, proses berpikir kreatif. Sebelum membahas lebih dalam tentang kreatif, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian kreatif. Kebanyakan orang ketika mendengar kata kreatif selalu mengarah kepada seorang seniman dan seorang sastrawan. Padahal kenyataannya kreatif itu sendiri memiliki arti yang sangat luas, sehingga tak bisa ditunjukkan kepada seorang seniman atau seorang sastrawan saja. Secara sederhana, kreatif merupakan suatu kemampuan untuk membuat suatu hal. Bahkan kreatif sudah dimiliki oleh setiap orang, sehingga ketika melihat dua orang menggambar rumah tidak akan selalu sama. Hal ini dikarenakan kreatif yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda. Selain itu, hal yang perlu digarisbawahi dari kemampuan kreatif adalah kemampuan kreatif bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Jadi, kemampuan kreatif bisa diperoleh secara otodidak atau diasah dengan mengikuti beberapa kursus. Pada dasarnya, pengertian kreatif ini bisa berbeda-beda dan biasanya disesuaikan dengan suatu bidang yang dikerjakan. Akan tetapi, umumnya kreatif berarti sesuatu kemampuan atau keahlian yang sudah dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang dimana mereka bisa menemukan berbagai macam inovasi dan bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baru. Jadi, proses berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan pilihan dan solusi inovatif untuk masalah yang sama, menggunakan berbagai teknik dan strategi berpikir, termasuk brainstorming, peta pikiran, dan pemikiran lateral. Ada juga yang mengatakan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Berpikir kreatif melibatkan proses berpikir yang fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam konteks ini, seseorang dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang tidak biasa. Kreativitas dalam berpikir juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan secara langsung dan menghasilkan konsep atau gagasan yang baru dan original. Ini dapat melibatkan proses asosiasi. Kreativitas dalam berpikir juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan secara langsung dan menghasilkan konsep atau gagasan yang baru dan original. Ini dapat melibatkan proses asosiasi, yaitu menghubungkan ide-ide yang tampaknya berbeda dan menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif.
Keterampilan berpikir kreatif bukan hanya relevan untuk seni dan desain, tetapi juga penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Dalam lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks, kemampuan berpikir kreatif dapat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi yang inovatif. Oleh karena itu, berpikir kreatif merupakan salah satu keterampilan kunci yang sangat berharga untuk dimiliki di era modern ini. Interaksi kecerdasan dan proses berpikir dalam gejala kognitif. Yang pertama, kecerdasan dan proses berpikir. Kecerdasan adalah bakat alamiah yang dimiliki manusia dari lahir, dan setiap manusia itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan sangat berhubungan dengan proses berpikir, karena kecerdasan mempengaruhi proses berpikir dalam memecahkan masalah. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah akan lebih sulit dalam proses berpikirnya dibandingkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dalam konteks ini, orang yang mengalami demensia dan Alzheimer, maka dia akan lebih sulit atau lama dalam proses berpikirnya karena tingkat kecerdasannya rendah. Karena demensia dan Alzheimer ini adalah penurunan daya ingat, turunnya daya ingat seseorang, maka kecerdasannya pun berkurang. Yang kedua adalah peran kecerdasan dalam menjaga fungsi kognitif. Kecerdasan berperan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kognitif. Dengan kita belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, maka kecerdasan kita akan bertambah dalam proses yang berbeda-beda pada setiap orang. Dengan begitu, maka kecerdasan akan meningkat dan akan menjaga fungsi kognitif yang sehat. Karena jika kita tidak belajar atau tidak adanya penambahan pengetahuan, maka kecerdasan akan menurun dan pengaruhi fungsi kognitif menjadi lebih buruk. Yang ketiga, kecerdasan dan perkembangan jaringan kognitif. Kecerdasan kita itu akan bertambah jika kita tidak terbatas, pembelajaran kita tidak terbatas pada masa sekolah atau universitas, tetapi harus terus berlangsung sepanjang hidup. Setiap manusia itu dianjurkan untuk terus belajar, menjelajahi dan mendapatkan pengetahuan baru sepanjang hidup mereka, agar mereka dapat memiliki pemikiran yang kritis dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Nah, jaringan kognitif itu mengacu pada stok kognitif atau kapasitas otak untuk menanggapi situasi yang membutuhkan fungsi kognitif yang tinggi. Meningkatkan jaringan kognitif berarti meningkatkan daya tahan otak terhadap kerusakan yang bersifat simptomatik yang mungkin terjadi akibat penyakit atau penuaan. Saya Naufal Febri Agustiar, saya akan menyampaikan materi tentang strategi peningkatan kecerdasan dan proses berpikir mengatasi gejala kognitif. Yang pertama, pelatihan otak dan stimulasi kognitif. Efektivitas pelatihan otak berbasis komputer dan permainan kognitif dalam membalikkan penurunan kognitif masih diperdebatkan. Namun stimulasi yang ditargetkan pada domain kognitif tertentu seperti misalnya memori dan perhatian telah terbukti menghasilkan perbaikan kognitif. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Edukasi merupakan tindakan pencegahan dan strategi pendukung yang penting untuk perkembangan gejala kognitif. Pembelajaran seumur hidup khususnya seperti di bidang
yang memerlukan upaya kognitif seperti bahasa asing, alat musik, dan aktivitas rekreasi yang menantang. Juga dapat mendorong pengembangan kemampuan kognitif dan mendukung ketahanan kognitif. Yang ketiga, latihan dan aktivitas fisik. Ada hubungan yang kuat antara kesehatan fisik dan kognitif. Olahraga teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan meningkatkan neuroplastisitas dan mengurangi peradangan. Hal ini juga dapat memperlambat penurunan kognitif dan mengurangi resiko berkembangnya penyakit seperti penyakit Alzheimer. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah studi kasus dan penelitian terkait antara gejala kognitif, kecerdasan, dan proses berpikir. Gejala kognitif ini adalah kegiatan atau sebuah proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Misalnya, peran tulang belakang dendritik dalam pembelajaran dan memori. Penelitian ini telah menyoroti hubungan antara jumlah duri dendritik dan kapasitas untuk belajar dan untuk mengingat. Kapasitas neuron pada otak untuk meningkatkan dan mengubah koneksi dan jaringan ketika distimulasikan. Selanjutnya, kecerdasan. Kecerdasan adalah sebuah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Semakin banyak individu yang memanfaatkan kecerdasan, maka masalah yang dihadapi akan cepat terselesaikan. Kecerdasan ini dapat kita simpulkan sebagai kompetensi jiwa manusia untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat dengan situasi yang baru. Misalnya, kecerdasan dan permainan catur. Bermain catur ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif seperti penalaran logis, memori jangka pendek, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah proses berpikir. Proses berpikir ini memiliki banyak aktivitas mental yang pada semua kasus berpikir. Berpikir dianggap sebagai bahasa otak. Bahasa otak ini disebut sebagai pemrosesan informasi dari stimulus yang ada sampai problem solving. Problem solving ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya, meditasi dan plastisitas otak. Plastisitas otak adalah di mana kondisi otak manusia lebih mudah berubah-ubah saat masih kanak-kanak. Sebuah penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan meditasi dengan jangka panjang memiliki perbedaan struktural dalam jaringan saraf otak mereka dan mengurangi atrofi terkait usia dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan meditasi. Baik, itu tadi sekilas info dari kami tentang peran kecerdasan dan proses berpikir dalam gejala kognitif. Terima kasih telah menemani kami dalam menjelajahi dunia kognisi dan kecerdasan serta dampak pada gejala kognisi seperti demensia dan Alzheimer. Semoga materi yang kami sampaikan telah memberikan wawasan kepada kalian dan semoga juga bermanfaat. Ingat juga bahwa pemahaman tentang proses kognitif dan gejala-gejala yang terkait tidak hanya berguna untuk kita sendiri, tetapi juga dapat membantu kita lebih peduli terhadap individu yang mungkin menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Mari kita terus belajar dalam berbagai pengetahuan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan penuh empati. Jika teman-teman yang melihat video ini mempunyai sebuah pertanyaan, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan tersebut pada grup atau pada kolom komentar. Terima kasih lagi dan semoga kita semua dapat meraih pemahaman yang lebih dalam tentang kognisi dan kecerdasan. Jadi, kecerdasan adalah obor yang menerangi lorong kompleksnya proses berpikir. Dalam dunia kognisi, proses berpikir adalah fondasi yang membimbing kita memahami dan menghadapi gejala kognitif. Seperti kata Oliver Sacks, seorang neurolog dan
peneliti otak, proses berpikir dan berbagai gejala kognitif. Dalam kerumitan otak manusia tersembunyi kisah-kisah luar biasa yang menanti untuk diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.